pernikahan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinang Muhammad, Sinang Muhammad. Yang terhormat Ratu Gabiani dan Juminda selaku dari Direktur Utama Istana Pesantren Super Camp Al-Quran Laribah Nifida dan terwujudkan Mirzatul Hasanah Al-Uyyah selaku dari Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Quran Laribah Nifida dan terwujudkan Miss Alfiz Laili Joharo selaku dari Kepala Madrasah Aliyah Al-Quran Laribah Nifida dan terwujud juga dengan untuk keluarga yang saya sayangi dan kelas yang saya cintai. Oh my god. Kali ini saya akan Zara dari kelas 8 MTS Al-Quran Laribah Nifida akan presentasikan tentang pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan sosial materi tentang materi genetik. Apa sih tentang materi genetik itu? Materi genetik adalah memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Jadi dari warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, atau bahkan beberapa jenis penyakit itu bisa jadi itu turun-temurun dari orang tua kita. Seperti ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu mewariskan materi genetik melalui sel ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu itu akan bergabung melalui proses fertilisasi. Nah, apa sih sebenarnya materi genetik itu? Materi genetik adalah molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat yang berperan dalam materi genetik. Yang pertama itulah DNA dan juga RNA. Apa sih DNA itu? DNA adalah deoksiribonukleik acid. Kalau sedangkan RNA itu adalah ribonukleik acid. Nah, DNA itu adalah terdapat unit yang bersifat atau menentukan ciri setiap makhluk hidup yang disebut dengan gen. DNA itu terletak di dalam inti sel, namun ada juga DNA yang tidak terdapat di dalam inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. DNA melilit pada protein yang disebut dengan protein histon. Seluruh untai DNA disebut dengan kromosom. Pada saat sel akan belah, kromosom itu akan memadat sehingga lebih mudah diamati. Nah, yang kedua adalah struktur RNA dan juga DNA. Penemuan struktur DNA terlepas dari penelitian dari Maurice Wilkins dan Rosalind Franklin yang menggunakan teknik kristalografi atau difraksi sinar X untuk mempelajari struktur DNA pada tahun 1950 hingga 1953. Berdasarkan penelitian Rosalind Franklin pada tahun 1953, Francis Crick dan James Watson mengemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti untai ganda yang membentuk helix atau bentuk kulit. Asam nukleat baik DNA maupun RNA terdiri dari subunit nukleotida masing-masing tersusun atas gugus fosfat, gula dan juga basa nitrogen. Pada DNA gulanya itu berubah gula deoksiribosa, sedangkan RNA gulanya adalah gula ribosa. Nah, nukleotida itu dibagi menjadi struktur yang lebih kecil disebut nukleosida. Satu nitrogen yang menyusun DNA adalah adenin dengan dilambangkan dengan A besar yang selalu berpasangan dengan timin yang dilambangkan dengan T besar, serta guanin yang dilambangkan dengan G besar yang selalu berpasangan dengan sitosin yang dilambangkan dengan C besar. Basa nitrogen, adenin dan guanin dikelompokkan dalam basa klorin, sedangkan timin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin. Basa nitrogen timin ini pada RNA digantikan oleh basa nitrogen urasil yang dilambangkan dengan U. Nah, jadi struktur helix DNA itu terbentuk karena adanya beberapa jenis ikatan kimia antara untai DNA yang diikat oleh ikatan hidrogen. Antara basa nitrogen dan gula diikat oleh ikatan glikosida, sedangkan antara nukleotida dihubungkan dengan ikatan fosfodiester. Lalu peran materi genetik dan penentuan sifat. Nah, kita itu dalam proses sifat itu dikenal dengan istilah sifat dan juga sifat resesif. Sebagai contoh, karakteristik jenis cuping yang terpisah dapat dikatakan mampu menutupi atau mengalahkan jenis cuping telinga melekat. Karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain disebut sifat dominan. Karakteristik disebut dengan sifat resesif. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin to act present. Sedangkan untuk gen yang menang atau yang banyak mewaris itu dengan gen dominan. Ya, saya think di sini. Saya kira juga kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.